Shalom. Sekali lagi kita akan shalom. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengatakan merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Selamat datang. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati, amin. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau telah menjaga, Tuhan. Engkau telah melindungi kami, Tuhan Yesus, dari tahun 1945 sampai sekarang ini, Tuhan. Bahkan di tahun berikutnya, Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara hidup kami. Berkatilah kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami, Bapa. Kami juga mendoakan pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Berikanlah beliau selalu kesehatan, kekuatan, serta hikmah dan kebijaksanaan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Masih ada kesempatan. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari kita katakan slogan kita. GKS di glory to glories. Haleluya. Sekali lagi katakan merdeka. Sambil kita memuji Tuhan, kita mau menyalakan api kita. Haleluya. Dan katakan jiwa bebas berdosa. Nama Yesus terbenam, nama Yesus jawab, takkan terhenti dari sampai akhir. Semakin ramanya, semakin ajaib namanya. Oh Kudus,
Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh besar. Karyamu sungguh pesona dalam kebesaran. Besar dan ajaib karyamu. Adillah benar jalanmu. Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaib karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu Tuhan. Benarlah jalanmu. Engkau Raja segala bangsa. Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kaulah layak kudus, layak disembah. Berkata dari awal, adil dan benar segala jalanmu Tuhan. Engkau Raja segala bangsa. Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu.
Indonesia, lagi
Sungguh besar dan adil karya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan katakan amin. Shalom. Masih ada sukacita amin. Masih ada semangat memuji Tuhan. Mana suaraku? Kami lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau bersorak lagi menanya. Amin. Bukan nama Yesus. Buat
Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Lalu kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum daripada itu, mari kita angkatlah pujian kita. Kasih melayarkan seluruh dunia. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Teman-teman sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita kasih yang layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sekali kita bersama katakan, ku terhubung denganmu. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau melekat di hatiku.
kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau membuat mujizat dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Berdaulatlah atas hidup kami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini bangsa dan negara kami boleh memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan, kami berdiri atas bangsa dan negara ini. Amin. Kami tahu Kau berdaulat atas negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir sini bersama dengan kami, melawat setiap hati yang sedang rindu, hati yang sedang terluka, hati yang sedang mengalami berbagai macam masalah. Hari ini Roh Kudus ambil alih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Kita selesai untuk Tuhan. Kita menutup pelayan Tuhan. Kita bersyukur hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan untuk bangsa dan negara kita, dan tentu untuk kita semua. Amin. Amin. Mari bersama kita sorakan merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kurang kompak ya, kurang kompak. Sekali lagi, merdeka, 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 merdeka. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini dahsyat Tuhan kita. Amin. Tuhan kita, Dia mengerti Bapak Ibu Saudara. Dia peduli. Ya, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan dalam kehidupan kita. Katakan dulu ke kiri kananmu, Yesus tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup kita. Yesus tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 6 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat 11. Kita baca firman Tuhan bersama-sama, masih dalam tema perspektif Alkitab tentang harta dan uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, yang ibu-ibu yang bawa Alkitab kita tunggu sedikit. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi. Amin. Ya, baik kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius pasal 6 ayat 11. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan tentang hal berdoa yang dikenal oleh orang banyak, doa Bapa kami. Ya, saudara, kalau nanti saudara pulang ke rumah, saudara boleh baca Matius pasal 6 ini dari mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Satu paket, ya satu perikop. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalau kita makan nggak cukup, gimana perasaan kita, saudara? Mungkin kita tidak usah merayakan kemerdekaan lah, ya, karena hati ini sedang tidak baik, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Yesus sangat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Katakan ke kiri kananmu, Yesus merindukanmu selama seminggu ini, loh. Yesus merindukan selama seminggu. Haleluya. Ya, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan sudah memerdekakan bangsa dan negara kita, mustahil kita orang percaya Tuhan biarkan. Hari ini tidak sehelai di rambut di kepalamu Tuhan izinkan tanpa jatuh tanpa seizin Tuhan. Hari ini keluar masukmu, engkau mau kemana? Apa yang mau engkau kerjakan? Apa yang engkau mau bisniskan? Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengerti, Dia peduli bagaimana untuk menolong saya dan saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan Yesus peduli hidupmu. Yesus peduli hidupmu. Ya, berikan dulu senyum ke kiri kananmu dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita sudah merdeka Bapak Ibu. Sudah menyala kita ini. Ya, hari ini kita patut bersyukur kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat, ya, kita mau melihat tujuan Tuhan atas uang dan harta dalam kehidupan kita.
Tadi kita sudah baca firman Tuhan di mana kita tahu doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalau kita sudah makan kenyang, sesuatu yang kita idamankan atau yang kita hobi, misalnya kita hobi makan apa ini? Kita hobi di Batam ini kan kulinernya kan seafood ya saudara. Saudara hobi makan kepiting, saudara hobi makan gonggong, atau saudara hobi makan makanan yang lain. Tapi kalau perut ini sudah kenyang saudara, otomatis kita tidak mau makan itu barang lagi saudara. Ya, bahkan melihatnya pun kita sudah tidak mau lagi. Biasa makan namanya manusia begitu. Kalau sudah kenyang, pasti dengan otomatisnya kita akan off dulu. Kita tidak bisa masukkan itu barang lagi. Besok lagi loh. Besok lagi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana tujuan Tuhan atas uang dan harta dalam kehidupan kita saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita ini yang kelebihan, yang puji Tuhan, ya, yang agak kekurangan. Saya mau katakan tetap puji Tuhan, tetap bersyukur saudara. Amin. Ya, tetap setia di mana ada momentum di mana Tuhan berkati saya dan saudara melimpah-limpah, katakan amin. Amin. Saudara, berkat itu milik Tuhan saudara. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke 3 hal penting dalam kehidupan kita, cara kita, tujuan kita atas uang dan harta, maka kita juga harus melihat siapa diri kita saudara. Ya. Jadi kalau ada karakter-karakter, cara-cara, sifat-sifat yang membuat kita tidak bisa maju, Tuhan sudah berkati kita berkali-kali saudara. Tetapi kita tidak bisa menjaga setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi masalah dalam kehidupan kita saudara. Katakan masalah. Masalah. Ya, masalah itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan putus saudara. Masalah itu yang membuat kita itu semakin hari semakin lemah, semakin tidak berdaya. Tuhan tidak bisa tolong saya Pak Pendeta. Tuhan tidak bisa buat masalah saya ini selesai. Gimana Anda merasa Anda lebih hebat dari Tuhan? Ya, Tuhan tidak bisa dong menolong saya dan saudara kalau saudara dan saya menganggap Tuhan itu kecil. Betul saudara? Ya, Tuhan itu lebih besar daripada setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu begitu. Dasar tertib. Ya. Hari ini saudara bersuka cita. Katakan amin. Amin. Dia kiri kananmu berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu saudara. Ya, katakan ke kiri kananmu menyala. Menyala. Haleluya. Ya, udah lewat project. Ya, nggak ada lagi pemilihan calon-calon legislatif, sudah selesai barang itu. Ya, tetapi hari ini kita mau katakan kasih Yesus Kristus itu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara berpikir Tuhan tidak bisa menolong kita, tetapi saya mau katakan Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Hari ini tergantung dirimu saudaraku. Engkau mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, Indonesia sudah merdeka 80 tahun saudara. Atau engkau mau menjadi orang percaya yang dipakai Tuhan secara luar biasa saudara. Hari ini saya tidak yakin saudara biasa-biasa saja. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan di depan ini, saudara juga bisa menyampaikan firman Tuhan di depan ini. Tunggu waktu dan aturan lainnya Tuhan. Saudara mau atau tidak? Mustahil. Ya, Tuhanku Yesus, masa Tuhan tidak beri kita kesempatan untuk melayani Tuhan sampai di titik puncak di mana Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sama saudara, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan hidupku dan tujuan hidupmu. Katakan amin saudara. Amin. Amin saudara. Ya, hari ini saudara yang dikasih, tujuan Tuhan dulu yang harus kita ikuti, bukan tujuan saya dan saudara. Hari ini sebenarnya lebih enak kita pergi jalan-jalan kan 17 Agustus daripada kita datang ke gereja. Ya. Tetapi saudara dan saya punya kerinduan. Yesus nomor 1 dan selalu di hatiku. Katakan amin. Amin. Katakan ke kiri kananmu, Yesus ada di hatimu ya.
Yesus ada yang mulia. Jawab. Ya kan? Ya kan? Katakan amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih, hari ini kita lihat 3 hal penting. Yang pertama, saudara, tujuan Tuhan atas hak uang dan harta dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghargai tujuan Tuhan. Yang kedua, menerapkan prinsip Tuhan. Yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan hari ini bahwa berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Berbicara tentang apa, saudara? Tentang bagaimana doa itu memiliki powerful yang besar, daya ledak yang dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini kalau doamu belum dijawab Tuhan, saudara, engkau jangan takut, saudara. Terus berdoa. Makanya tujuan Tuhan itu harus kita ketahui dulu. Hidup kita jangan suka-suka, jangan suka-suka. Kalau kita nyanyi lagu suka-suka mu Tuhan, enggak apa-apa. Jangan suka-suka ku Tuhan. Bahaya, saudara. Ya, bahaya kita. Dikasih motor kita gadaikan di PKB kita. Baru kita nggak bisa bayar. Baru kita kemana-mana lemas, saudara. Kita loyo. Kenapa? Jalan kaki dari sini ke Legenda, dari sini ke Simpang Palembang jalan kaki, saudara. Saudara bukan mau memuliakan Tuhan, saudara mau cari mati, itu namanya, saudara. Punya mobil baru, punya saudara gadaikan lagi. Ya, kalau saudara bisa bayar nggak apa-apa. Kalau saudara semua punya mobil, ya puji Tuhan. Sekali kita ibadah pantai kan, ibadah padang. Ya, amin. Yang punya iman punya mobil, amin. Katakan amin. Enak juga ya, sekali kita ibadah kan di titik nol ada gereja kita di sana. Tinggal kita bikin tenda lagi. Sekali ya, nanti kita pro Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita harus tahu dulu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita lihat menghargai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kemerdekaan sudah diberikan dan usia kemerdekaan itu sudah sangat tua, saudara. Firman Tuhan katakan manusia kalau hidup dalam kitab Mazmur 90, umur 80 sampai 90 itu sudah mendatangkan satu kesukaran untuk anak-anaknya, saudara. Betul, saudara? Ya, sudah mulai lagi dia, sudah mulai pikul, udah kasih makan mau makan lagi. Sudah diganti pampers, minta ganti pampers lagi, saudara. Tapi hari ini percayalah saudara dengan iman bahwa di usia 80-90 tahun pun orang-orang percaya Tuhan akan pelihara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin, saudara. Yang sakit kata dokter tidak bisa sembuh, dalam nama Yesus pasti ada kesembuhan. Berikan semua salam Tuhan. Yang mengalami berbagai macam percobaan hari ini, yang Tuhan, yang orang-orang pintar katakan, oh masalahnya tidak bisa selesai. Yesus lebih berkuasa atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kita SD, glory to glory. Dia hatiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghargai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tentang harta dan uang, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu tinggal. Minggu lalu Pastor Anton bilang kalau kita meninggal, saudara, kita kuburkan emas yang besar-besar, tetangga yang menggali kubur kita, saudara. Ya kan? Sudah 7 hari sudah busuk itu. Ya namanya uang mana ada busuknya, saudara. Namanya harta itu mana ada yang tidak bernilai, semuanya bernilai. Betul? Ya kan? Coba nanti kita dengar-dengar aja lah. Pasti nanti ada orang-orang kaya yang sudah berkelimpahan. Memang mereka nanti kuburnya dengan harta bendanya. Maka kubur itu cepat atau lambat pasti akan dibobol seperti orang-orang bank, saudara. Ya, hari ini saudara yang kekasih, kita harus tahu menghargai tujuan Tuhan atas setiap berkat yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Ya. Kalau kita berbicara tentang uang dan berkat, wah, lemah rasanya Pak. Ekonomi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Saudara, saya mau katakan, meskipun keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi hari ini saya mau katakan kepada saya, saudara semua, Yesus Tuhanmu, Dia selalu memberikan yang baik-baik saja untuk saya dan saudara. Berikan tepuk tangan. Saudara harus tahu itu, ya. Saudara harus tahu. Bukan Tuhan tidak bisa buat kita kaya, saudara.
Bukan Tuhan tidak bisa memberi kita harta terpendam seperti Yesaya 43 ya kalau nggak salah, 45 atau 43 ayat 2 dan 3. Kita dikasih emas bata kan langsung jual saudara ke toko emas. Kita dikasih uang banyak kita habiskan untuk judi. Nah sekarang ini baru-baru ini ada judi online yang sudah ditutup saudara Bandar. Ngeri saudara, banyak sahabat-sahabatku yang STH, MTH, MPD, doktor yang kena. Gara-gara apa saya? Gara-gara tidak menghargai tujuan Tuhan. Dibutakanlah matanya. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong, memberkati gereja. No. Saya pernah ditanya, Bapak sudah pernah ditawar? Saya katakan, belum. Oh mungkin mereka takut tawar dengan Bapak. Ya biarlah Pak. Saya bilang, Pastor, kalau mereka sayang dengan istri mereka, ya berhenti berjudi. Ya kan? Pertama gak ada yang motor, nanti gak ada yang mobil, gak ada yang mobil. Habis itu yang besar sedikit gak ada yang rumah. Lalu tuh gak ada yang istri, saudara. Selesai sudah kan? Ya kan? Kalau sudah gak ada istri itu sudah berat saudara. Pendeta pun gak bisa selesaikan itu. Ya. Kalau istrinya cantik, kalau istrinya gak cantik, mungkin lambatlah lakunya seperti mobil diparkir di garasi kan. Orang datang lihat-lihat dulu, ya kurang Pak, tahunnya kurang tinggi, saya mau cari tahun 2025, ini 2024. Ngeri kali ya, katakan ke kiri kanan, ngeri kali. Saudaraku yang kekasih, ya. Cara kita menghargai tujuan Tuhan itu sebenarnya gampang saudara. Taat akan firman Tuhan, amin. Iya, hari Minggu datang ke gereja saudara, cari Tuhan, cari firman Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kau punya beban, kau punya masalah, datang ke gereja ini, lepaskanlah 5 menit, 10 menit berdoa di sini. Pak, di rumah nggak ada Tuhan Yesus, Pak. Ah, kita dengar ya firman Tuhan ini, saudara. Saudara baca ayat 6, yuk, baca ayat 6. Ada bawah kitab Android, ayo kita baca ayat 6. Kita sedikit ya, sedikit berapa? Ya, kita baca ayat 6, Matius pasal 6, ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Udah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. 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 Yuk kita baca bersama-sama. Yang belum ketemu, dengar ya, dengar. Oh bisa bantu depan. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 3 Matius pasal 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama, sudah dapat? Agak lama ya. Oke, kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalas kepadamu. Saudaraku yang kekasih, Pak, di rumah nggak ada Tuhan ya Pak. Di rumah Anda tidak bisa berdoa, saudara, masalahmu terlalu berat. Kalau engkau sudah punya masalah, engkau mulai cerita Tuhan atau bertemu dengan mentormu atau bertemu dengan gembalamu, engkau mulai mencucurkan air matamu, engkau sudah tidak bisa berdoa. Betul? Tapi di sini ketika engkau bertemu dengan saudara seimanmu, pujian tadi mengatakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Maka engkau akan melihat saudara, kiri kananmu itu berdoa sungguh-sungguh, dan engkau terbawa oleh nyalanya kuasa api Roh Kudus itu dalam hidupmu. Maka engkau juga berdoa saudara. Jadi kalau engkau datang ke gereja ini, engkau hanya datang melihat kiri kananmu, berdoa engkau tidak berdoa, melihat kiri kananmu, menyembah Tuhan engkau tidak menyembah Tuhan, saudara. Dalammu itu ada setan berarti saudara. Anda mau cari Tuhan Yesus, mau cari hadirat Tuhan, atau mau lihat kiri kananmu saudara? Anda cari Tuhan Yesus, amin? Amin. Cari hadirat Tuhan, amin? Amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau orang menyembah Tuhan, orang berdoa, Anda santai aja, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram, saudara, hati-hati saudara. Ya, kadang-kadang TikTok, Instagram dan Facebook itu menjerumus Anda meninggalkan Tuhan. Mulai dia nanti Anda buka Facebook, mulai muncul pinjaman online, bunganya 2%.
Saudara pinjam, saudara sedang makan udang lobster hidup saudara. Saudara pergi mancing pasang udang lobster hidup di tengah laut sana, pasti dapat buaya besar saudara. Ya, buaya darat orang takut saudara. Kalau buaya laut nggak takut. Karena buaya laut itu kalau di terus pergi dia saudara. Kalau buaya darat terus dia semakin dekat saudara. Tanya dengan ibu betul. Saudara akan terkasih. Ya, itulah ngerinya di dunia ini saudara. Ada di firman Tuhan katakan apa saudara? Berdoa di tempat yang tersembunyi kalau imanmu sudah kuat saudara. Amin. Ya, ini baru poin yang pertama, belum kita masuk lagi saudara. Oke, kita baca dulu firman Tuhan ini bersama-sama saudaraku. Menghargai tujuan Tuhan 3:21. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ucapan syukurmu itu ada satu kekuatan baru saudara. Ini Rasul Paulus saudara, ketika dia melayani di Tesalonika. Jadi gitu cara kita menghargai berkat Tuhan saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Jadi kalau saudara ketemu orang sakit, jangan segan-segan, doakan saja. Ya. Kalau saudara sedang ketemu orang yang susah, jangan segan-segan, beli aja lah beras 2 kilo kah, 5 kilo kah, antar aja ke rumahnya saudara. Amin saudara. Amin. Ini sudah tahu orang menderita, sudah nggak ada beras di rumah, Pak Pendeta nggak ada beras lagi di rumah. Oh, berdoa aja kamu. Biar nanti mereka antar beras itu 2 kilo ke rumah. Saudara, kita itu kalau memuji orang, memberi orang pengharapan, mengajar orang itu pakai pikiran Kristus sedikit saudara. Ya. Berilah, maka kamu akan diberi, kata firman Tuhan. Amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, ayo kita memberi. Ya. Saudara, hari ini kalau gereja ini tanpa saudara semua, gimana kita membayar hotel saudara? Ya. Kalau kita udah bayar, baru bisa kita injakkan kaki di sini, baru bilang kita haleluya. Saya percaya saudara hari ini semuanya bahagia, amin. Berikan suasana hidup. Kan gitu. Coba kita nggak bisa bayar, gimana kita mau haleluya di sini saudara? Ya, kecuali pemilik hotelnya kita. Lain cerita lagi. Ya, kita bikin full ini 1 minggu bebas saja. Ya kan, mau ibadah konsilnya seminggu sekali di sini, mau ibadah persekutuan doanya seminggu 6 hari boleh. Mau ibadah subuh jam 3 subuh boleh, kan yang punya kita. Ya, maksudnya Tuhan titip kita saudara. Ya, kita ini hanya hamba-hamba Tuhan. Pada bila saatnya nanti waktunya tiba, maka kita akan dia antar ke sana, rumah yang kekal sementara di Setomyang saudara. Ukurannya 1x2. Maka datanglah kita ramai-ramai bawa bunga sambil menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Saudara, hari ini tetap semangat, amin. Katakan ke kiri kananmu, menyala. Katakan sekali lagi, merdeka. Hari ini saudara kita harus bersyukur, amin. Gak ada uang pun bersyukur saudara. Hartanya sedikit pun gak apa-apa. Pakai emas, pakai cincin palsu pun gak apa-apa saudara. Bersyukur. Pakai anting-anting palsu pun gak apa-apa. Ya, bersyukur saudara. Pakai gelang yang harganya 20.000, 30.000 gak apa-apa saudara. Saudara mau menikah nanti gak bisa beli emas, Pak, emas mahal, kita bikin aja yang palsu saudara. Aman kok, gak ada yang tahu. Tak mungkin orang tanya saya, Pak Pendeta, betul gak emas itu? Besar kali kulihat dari jauh. Yang tahu kan Tuhan, dirimu dan iblis saja saudara. Ngeri kali berani komplain emas palsu orang saudara. Ya, jangan ya saudara ya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Bapak Gembala. Ya, hari ini saudaraku tetap bahagia, amin. Kita hargai berkat Tuhan itu saudara, walaupun sedikit tidak apa. Sebulan kita sudah setahun lebih loh di sini saudara. Saya ingat waktu kita masuk, sudah hampir setahun kita, setahun lebih kita di sini saudara. Sudah 15 bulan kita di sini. Waktu itu saya ingat waktu mau kontrak, beliau katakan, pihak manajemen hotel katakan, Pak, Bapak kontrak bulan 8 aja. Bulan 5, 6, 7 Bapak pakai dulu, bayarnya per bulan. Nanti baru lanjut. Karena waktu itu ada orang ibadah pagi. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Sudah 15 bulan kita di sini. Ya. Terus doakan supaya kita dapat tempat yang permanen ya. Supaya enak. Ya, kalau ada konsel apa agak rame bisa datang 70-50 orang, kita sudah ada tempat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Kita lanjut di bagian yang kedua. Apa bagian kedua saudara?
menerapkan prinsip Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Poin-poin di depan sudah tersedia, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Saudara menerapkan prinsip Tuhan itu memang harus saling berbagi, saudara. Ya, kita mau gereja kita begini-begini saja, saudara? Tidak, saudara. Gereja ini milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Saya milik Tuhan, saudara semua milik Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus bergerak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Harus punya keseimbangan, saudara, kata firman Tuhan hari ini. Kita boleh minta dengan Tuhan banyak-banyak, tapi ingat, saudara, jangan paksa Tuhan, jangan hujat, jangan marah dengan Tuhan kalau Tuhan belum memberikan itu kepada kita. Tetap bersyukur seperti poin yang pertama tadi, saudara. Amin. Kita boleh ada di tempat ini dengan jumlah 30, 40 orang, 50 orang, nggak apa-apa, saudara. Ya, meskipun kita punya iman, kalau kita punya tempat yang nggak besar, Pak, pasti jemaatnya juga bertambah. It's okay, tidak masalah. Itu sesuatu iman yang baik, saudara. Ya, ketimbang orang, pilih mana kita ibadah di jalan raya sana atau di sini, langsung diangkut Satpol PP kita, saudara. Kalau ibadah di jalan raya sana, di sini kita bisa melihat, aduh, Tori ini rupanya pakai baju merah dia ya. Walaupun bahasanya kental sekali, tapi mahola dia. Ya, semangat terus dia. Saudara, yang dikasih yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga kita baca bersama-sama, memuliakan Tuhan. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemenangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Saudara yang terkasih, hari ini bagaimana kita melihat seperti yang dikatakan oleh tema kita hari ini, tujuan Tuhan atas uang dan harta, saudaraku. Maka kita harus memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini sekali lagi, kalau Anda berkelimpahan, Anda berkelebihan, saya mau katakan sebagai seorang gembala, haleluya, puji Tuhan. Berarti Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia selalu menyertai saya dan saudara, amin. Meskipun berkahnya tidak terlalu banyak, ada yang berlimpah. Hari ini firman Tuhan katakan kepada kita semua bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Saudara, hari ini untuk menutup firman Tuhan ini, ya, kalau kita memberi, kalau kita belum memberi, ya hari ini belajar memberi, saudara. Karena gereja ini perlu berkat dan perlu harta untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, jangan takut kalau kita memberi. Beri dengan iman, kata firman Tuhan. Kalau saudara bisa beri sedikit, puji Tuhan, nggak apa-apa. Kalau persembahan saya cuma 1.000, Pak, no problem, 1.000 kau berikan dengan hati yang ikhlas tulus, nggak apa-apa, saudara. Kalau saudara bilang, Pak, saya punya 500 rupiah, kasihkan aja, nggak apa-apa, saudara. Jangan pernah saudara merasa, aduh, nggak layak ini 500 rupiah atau 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Saudara, Tuhan melihat hati. Manusia memang melihat apa yang di depan mata. Tetapi ingat, saudara, gereja ini milik Tuhan. Jangan takut. Ketika kita memberi, beri dengan kerelaan hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita semua dengan ucapan syukur firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian dari awal, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat pujian ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, kami perlu berkat-Mu. Tuhan, kami tahu tujuan Engkau atas uang dan harta dalam kehidupan kami.
kami perlukan Tuhan. Hari ini hamba berdoa, pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka. Hamba memperkatakan Tuhan, berkat turun atas jemaat Tuhan. Hamba berdoa bukan hanya berkat jasmani dan rohani. Hari ini hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa yang mengalami berbagai macam pergumulan persoalan hidup ini, Tuhan Kau bukakan, bebaskan, buat mujizat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu masih ada mujizat. Haleluya Bapak. Melayangkan seluruh hidupku. Mari kita angkat tangan kita saudara, karena kita berserah di hadapan Tuhan. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Haleluya Tuhan. Terhubung denganmu, amin Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, aku terhubung denganmu. Haleluya Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Yang berdaulat atasku. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh luar biasa firman-Mu pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberikan persepuluhan Tuhan Yesus. Engkau telah mempertemukan rezeki Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan. Berikanlah, berkatilah usaha pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan Tuhan memberkati. Mari kita duduk. Memberkati engkau Silakan duduk. dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan memberi engkau damai sejahtera. Dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bawa firman-Mu kembali dalam kehidupan kami dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Saudara beri kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini percaya dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam persoalan dilepaskan, dibebaskan. Tuhan ambil alih hidup. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku, berikan